Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada malam hari ini, kita bertemu kembali pada kegiatan Human Talks yang kedua. Sebenarnya bukan kedua ya. Beberapa waktu lalu kita sudah mengadakan Human Talks ini versi ASR Academy, namun kita vakumkan ya, dan kita alihkan ke ASR Society yang sekarang harusnya masuk ketiga. Namun sebelumnya ada yang di reschedule ya, bagian Kak Lufti tentang statement analisis. Itu kita sudah rundingkan kegiatan itu di Sabtu depan. Sabtu depan tanggal 9 Maret ya, sebelum Ramadan sama Kak Lufti Human Talks ketiga. Terus juga entah di puasa kita akan mengadakan Human Talks ini ataukah bagaimana jamnya gitu ya. Nanti kita masih rundingkan ya. Dan sudah masuk juga pemateri keempat kalau nggak salah namanya Kak Mutia, seorang pegiat HRD juga sering mendalami tentang astrologi ya. Jadi ya menarik lah ya, ada ilmu-ilmu perspektif lain. Dan namun menariknya juga tak kalah spesial ya malam hari ini kita dengan pemateri Kak Teresa ya. Namun sebelum kita masuk ke Kak Teresa, aku sampaikan dulu ya beberapa hal atau rules yang perlu disampaikan. Jadi acara biasanya memang ini dilema ya jamnya teman-teman. Karena berhubung ya Isya ya, ada Isya, terus juga teman-teman hari Sabtu ini biasanya malam mingguan ya, ada kegiatan-kegiatan lain, ada juga yang ibadah ya, yang non-Muslim, eh, ibadah lain gitu ya, ada juga yang ibadah ke masjid dan lain-lain lah. Lalu mungkin ada yang masih di kantor ya, ada yang masih mengerjakan tugas, yang banyak ya yang izin, ada yang kurang sehat ya. Semoga teman-teman yang kurang sehat atau kurang fit segera sembuhkan ya, amin. Ya, jadi kita jamnya kadang jam 7 pas, kadang jam setengah 8, kadang paling banter ya, paling terlambat kita mulai jam 8. Nah, jadi diharapkan peserta 15 menit sebelumnya sudah hadir ya. Tadi aku lihat teman-teman ada Kak Toshiba tadi ya sudah hadir, terus juga ada siapa lagi tadi yang hadir duluan ya, ada Kak Dewi dan lain-lain. Nah, jadi sekali lagi kami ucapkan selamat datang kembali dan terima kasih ya yang sudah hadir. Ada Kak Dewi Alfi, ada Kak Alfi Rahman ya, Kak Hega, Kak Anissa Sulis dan Kak Silvi. Ya, ini sepertinya semakin pertemuan seterusnya makin ini ya, semakin banyak yang hadir. Luar biasa teman-teman ya. Saking banyaknya aku jadi hafal ya kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Nah, kebetulan aku sekarang jadi moderator ya karena banyak yang tidak bisa ya. Lalu teman-teman yang memang tidak berhalangan boleh on cam dan gunakan virtual background-nya biar Kak Teresa aku ini ada teman ya. Jadi supaya hafal juga wajah teman-teman yang ada di sini. Selanjutnya, jika ingin bertanya atau menanggapi, nanti jika dipersilakan oleh pemateri ya, teman-teman boleh langsung tanyakan. Biasanya ada forum diskusi di bagian akhir. Lalu absensi ini semoga dikirim ya di chat Zoom ya. Nah, nanti tim ini apakah ada di sini atau tidak ya. Lalu fasilitas belajar seperti biasa, mudah-mudahan nanti Kak Teresa kirim ininya ya, materinya nanti kita akan upload ke Google Drive. Jadi teman-teman bisa akses ya. Dan juga kelas malam hari ini di recording, teman-teman nanti bisa pelajari kembali ya di rumahnya masing-masing. Lalu ya selesai ya untuk rules. Maka dari itu kita cek dulu nih teman-teman yang sudah hadir bisa di kolom chat ya diketikkan nama dan domisilinya ya supaya semakin hafal nih karena ASR Society khususnya Human Community ini
tidak menutup kemungkinan ya nanti kita akan ketemu di domisili teman-teman. Ya walaupun ini harapan jangka panjang ya. Jangka panjang ini artinya ya mungkin tidak dalam jangka waktu dekat ya, tidak di hari besok ketika kita ketemu di daerah tertentu. Tetapi aku yakin ya bersama teman-teman, bersama tim kita akan ketemu di domisili teman-teman ya di daerah-daerah lain. Nah, walaupun kita tujuan utama tetap ya kita akan mengembangkan ASR ini di Bandung dulu gitu ya. Kebetulan kita udah rekrutmen ASR Volunteer Bandung. Ya, semoga lah ya nanti kita berkembang di sini. Dan nanti kita bisa tularkan semangat belajar ke teman-teman yang ada di luar kota ya, yang banyak banget antusiasnya. Nah, kita cek dulu nih yang hadir siapa aja ya di kolom chat. Pak Hega di Jogja, wah ini sangat hafal sekali ya, sering hadir di mana-mana nih di forum ASR. Kak Alfi Malang, wah ini Kak Alfi kayaknya aku baru dengar ya namanya. Kak Silvi ya dari Tegal ya, wah ini udah sangat hafal ya. Kak Anissa di Jogja ini juga sangat hafal. Sering hadir di forum-forum ASR ya. Terima kasih. Mungkin yang lain juga boleh ya, silakan nama dan domisilinya. Ya, jadi sebelum kita masuk ke kenalan dari pemateri ya, ini ada sedikit informasi tambahan ya. Jadi eh, ASR baru selesai program Human School ketiga. Ya, ketiga ini artinya baru angkatan ketiga ya. Kegiatan tersebut 5 bulan satu kali ya dalam 1 tahun. Jadi programnya tidak sering ya. Jadi teman-teman bisa temukan dalam 1 tahun itu ya ada 1 kali. Lalu eh, kita ada Human School keempat ya, angkatan keempat. Nanti kita buka bulan Juni sampai bulan Oktober ya, kalau nggak salah. Nanti teman-teman jika tertarik juga bisa tanya-tanya admin ya, atau bisa dicek Instagram AS Resource Academy. Di sana juga teman-teman banyak kemudahan ya untuk ikut gabung ke program ASR Academy, jalur lewat apapun ya, mau jalur lewat Human Community ada potongan diskon 50%. Ada juga terkadang kalau ada tanggal unik ya, misalkan bulan ini nih, tanggal 3 bulan 3 ya, bulan Maret. Nah, biasanya juga kadang gitu ya, ada promosi juga yang biasanya teman-teman yang aktif di Human Community ini diskonnya 50% bisa jadi 80%. Wah, semakin besar ya keuntungan buat teman-teman. Lalu ada program menarik juga ya. Kita baru launching namanya After School. Jadi After School ini kegiatan lanjutan pendalaman terapan-terapan yang memang lanjutan dari Human School Life Skill Intensive Program. Mungkin teman-teman yang belum pernah bergabung ini agak asing ya dan agak membingungkan. Nanti teman-teman juga lambat laun akan paham gitu ya program-program ASR yang kita rintis dari angkatan 1 ya. Nanti teman-teman akan terbayang arah-arahnya kegiatan ini kemana gitu ya. Mau dibawa kemana. Nah itu after school itu menarik juga ini. Jadi tiap bulannya ada 2 kali ya pembelajaran ya dari berbagai materi yang diadopsi dari Human Life Skill ya. Itu lanjutannya. Memang diutamakan ini untuk alumni ya. Alumni Human School 1, 2, dan 3. Namun terbuka juga untuk teman-teman yang anggota Human Community dan Human School ya. Maksudnya Human Community dan umum. Jadi disilakan juga. Nanti teman-teman bisa cek lagi lah di Instagram ASR Academy. Karena ini kita sudah nunggu lama ya. Kak Teresa juga udah siap. Gimana kabarnya Kak Teresa? Halo. Baik, Kak. Oke, syukurlah baik ya Kak Teresa. Ya, kita langsung perkenalkan Kak Teresa ya. Ya, atau Kak Teresa ini bisa dipanggil Coach Teresa atau Kak Teresa atau silakan lah bebas saya sesuai kenyamanan teman-teman. Eh, Kak Teresa ini ya lulusan S1 psikologi
Coach Meridiana Group ya, dan ASR, terus owner ya dari PMP Anugerah ya, Kak Teresa. Jadi entrepreneur juga, lengkap nih ya. Aktif di dunia psikologi, training, pengembangan diri, dan pengusaha juga. Ya, semoga dilancarkan ya usahanya Kak Teresa. Ya Kak Teresa memang kolegaku ya. Kolega itu artinya ya rekan lah, rekan kerja atau tim di ASR ataupun di coach juga di Meridiana ya. Oke. Nah, lalu apa yang akan dibahas oleh Kak Teresa? Malam hari ini kita akan bahas tentang self efficacy ya. Ini memang mungkin bahasanya bahasa Inggris ya. Intinya ini diperjelas lah dalam deskripsinya ya. Mari aktif berdiskusi. Dengan keyakinan tidak ada yang tidak mungkin, namun tanpa keyakinan tidak ada yang mungkin. Jadikan self efficacy sebagai kunci keberhasilan Anda dalam hidup ya. Jadikan self-efficacy sebagai kunci keberhasilan Anda dalam hidup. Dalam webinar kami, Anda akan menemukan cara untuk memperkuat keyakinan diri Anda, mengatasi ketakutan, dan mencapai hasil yang luar biasa di setiap aspek kehidupan. Wah, ini jadi makin penasaran ya, apa yang akan disaringkan oleh Kak Teresa. Oke, jadi teman-teman siapkan buku catatannya ya, dan siapkan juga nanti insight ya, resume yang akan teman-teman kerjakan di kolom di Google Classroom ya. Ketika teman-teman mengerjakannya, karena itu hasil refleksi teman-teman mendapatkan pembelajaran di kelas ya. Maka dari itu, kita langsung saja waktu dan tempat pada Kak Teresa. Disilakan. Silakan. Terima kasih, Kak Adrian. Oke, aku mulai ya. Nah, jadi udah kelihatan belum share screen ya? Sudah, Sudah Kak? Kak Teresa. Udah. Udah ya. Oke. Nah, jadi judulnya adalah menumbuhkan keyakinan dengan self-efficacy. Tanpa keyakinan tidak ada yang mungkin. Namun, dengan keyakinan tidak ada yang tidak mungkin. Mengapa materi ini aku bawakan? Nah, karena waktu dulu aku kuliah, aku pernah belajar namanya placebo effect. Nah, placebo effect itu adalah dia tuh obat, tapi obat tersebut nggak mengandung zat aktif. Jadi sebenarnya dia tuh bukan obat sih, jadi diilustrasikan sebagai obat. Jadi ada pasien, terus kita bilangin, kamu minum obat ini ya, nanti kamu bisa sembuh dari penyakit kamu. Padahal sebenarnya placebo effect ini bukan obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Jadi placebo effect ini hanyalah kapsul yang diisi air atau kapsul yang diisi garam atau gula. Jadi nggak ada zat aktif yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Nah, tapi ajaibnya 35% pasien sembuh hanya dengan minum placebo effect tersebut. Nah, jadi apa sih self efficacy itu? Nah, jadi self-efficacy itu adalah keyakinan individu terhadap kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas atau tujuan tertentu. Nah, namun nggak berarti kalau individu yang punya self-efficacy yang tinggi, mereka tuh yakin kalau mereka tuh bisa ngelakuin apapun. Nah, tapi bukan seperti itu. Jadi mereka tuh malahan punya pemahaman terhadap kekuatan dan kelemahan mereka dan yakin kalau misalnya mereka berusaha, mereka bisa dengan kekuatan dan juga kelemahan mereka. Jadi mereka melakukan evaluasi eh, terkait dengan kelemahannya, terus berusaha dan mereka percaya kalau misalnya mereka berusaha, mereka bakal berhasil. Lalu apa kaitannya sih self efficacy ini dengan positive thinking? Nah, kalau akan memperkuat self-efficacy dan cenderung mengurangi keraguan. Contohnya seperti ini ya. Misal nih, kita ingin jadi penulis, lalu kita ingin mengirimkan karya kita ke penerbit. Nah, orang yang punya
efikasi yang tinggi, orang yang berpikir positif, itu mereka akan berpikir kalau misalnya mereka nggak coba, kapan nih mereka bisa berkembang, kapan mereka bisa belajar. Tapi kalau orang yang berpikir negatif, mereka akan berpikir, ah saingannya banyak nih, aku akan kalah dengan mereka. Percuma juga kalau aku ngirim. Nah, jadi bedanya di situ. Nah, orang yang berpikir positif ini akan selalu berusaha untuk mencapai apa yang mereka impikan. Nah, mereka terus berusaha sampai akhirnya mereka berhasil untuk ada yang muji nih, ada yang muji mereka. Mereka berhasil sampai ke titik itu dan akhirnya mereka jadi percaya diri bahwa mereka tuh bisa gitu. Kalau misalnya negatif kan udah mencoba 5 kali atau sekali, mereka bakal nyerah. Tapi kalau orang yang berpikir terus sampai akhirnya mereka di titik di mana mereka bisa untuk mencapai untuk mendapat pujian akhirnya mereka yakin dengan apa yang dengan diri mereka. Nah, ada cerita lagi nih. Kalian tahu tokoh ini nggak? Jim Carrey, seorang pelawak. Nah, jadi awal mulanya Jim Carrey ini sebelum dia sukses, dia menuliskan cek nilainya 10 juta dolar US, dolar Amerika. Nah, di dalam cek tersebut dia tulis 10 juta dolar bayaran terhadap eh, bayaran untuk dia jadi aktor. Jadi bayaran dia sebagai aktor. Nah, dia tulis, dia masukin ke dompet. Ini dia belum berhasil dapat bayarannya ya. Nah, tapi beberapa tahun kemudian dia berhasil mencapai kesuksesannya menjadi aktor. Jadi impiannya terwujud. Dan di tahun dia waktu nulis cek itu tahun 1985. Nah, tahun 1994-nya dia berhasil mendapatkan bayaran sebagai aktor 20 juta US dollar. Jadi kuncinya adalah eh, kita kita bertanya dulu terlebih dahulu, menjawab kita yakin dan kita akan menerima. Jadi kita yakin dulu baru kita bisa menerima apa yang kita yakini. Ada lagi nih tentang eksperimen apel. Jadi bagian satu kelompok diberikan satu. Jadi ada 2 apel, dibedakan jadi 2 kelompok. Nah, satu apel diberikan kata-kata yang indah seperti lezat, indah ya. Oh, kamu apel yang lezat, kamu apel yang indah, kamu apel yang sehat. Nah, satu apel lagi dikasih kata-kata negatif seperti kamu apel yang nggak berguna, kamu apel yang rusak, kamu apel yang busuk. Nah, beberapa minggu kemudian kedua apel ini dibelah isinya. Nah, kemudian ternyata hasilnya apel yang diberikan kata-kata positif itu kondisi dan keadaannya tuh lebih baik dibandingkan apel yang diberikan kata-kata negatif. Jadi manfaat memiliki self-efficacy itu yang pertama lebih mungkin menghadapi tantangan dan bertahan dalam menghadapi rintangan. Yang kedua, lebih siap untuk mengelola stres dan kecemasan. Yang ketiga, mempengaruhi kinerja pekerjaan karir. Jadi kalau kalian diberikan nggak ada tersebut beda kalau orang yang yang nggak punya sertifikasi, mereka bakal nyerah duluan. Susah banget nih tugas gitu, nggak dikerjain, males-malesan. Tapi kalau orang yang punya sertifikasi yang tinggi, mereka bakal menghadapi tantangan tersebut. Kalau untuk mengolah stres dan kecemasan, kalau misalnya orang yang punya self efficacy, dia tuh kan pikirannya jadi lebih positif gitu, jadi lebih tenang gitu. Misalnya ada tantangan, oh aku pasti bisa. Jadi lebih tenang di dalam dirinya. Terus kinerjanya juga lebih bagus. Nah, kita main game.
Kalian jawab di kolom chat ya. Ini siapa? Menghadapi penolakan dari beberapa penerbit sebelum akhirnya menemukan penerbit yang bersedia menerbitkan bukunya. Itu siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Boleh tulis di kolom chat. Wah, benar, Alfi. Jika, jika Rowling ya jawabannya. Jadi jika Rowling ini dia sebelum berhasil nebitkan Harry Potter, mungkin di sini udah sering ya dengar Harry Potter. Nah, J.K. Rowling ini awalnya nggak langsung berhasil nebitin buku Harry Potter. Dia mengirim ke penerbit juga nggak cuma sekali dia kirim lalu langsung berhasil, tapi sebanyak 20 kali dia mencoba, akhirnya dia pun berhasil diterima karyanya oleh penerbit. Kalau yang ini siapa? Dalam menjual konsep ayam gorengnya kepada restoran-restoran, ia sering menghadapi penolakan. Nah, betul, Cornelius Sanders. Kalian tahu kan KFC, wah, bisnisnya udah menjamur di mana-mana. Tapi sebelum Cornelius Sanders diterima konsepnya, ia juga menghadapi banyak sekali penolakan. Dia selalu menawarkan konsepnya ke restoran-restoran, tapi banyak nih yang nolak konsep ayam gorengnya. Tapi dia nggak menyerah dan terus berusaha. Akhirnya konsep ayam gorengnya itu berhasil diterima di restoran dan sekarang terkenal banget ya KFC. Kalau yang ketiga, kalian udah tahu lah ya, ini tokoh legendaris Thomas Alva Edison, penemu bola lampu. Dia wah, terkenal dengan percobaan gagalnya ya, sampai 1.000 kali percobaan gagal. Nah, walaupun dia sering gagal, tapi dia terus evaluasi dan juga terus memperbaiki di mana ya salahnya. Akhirnya karyanya bisa kita pakai sekarang, yaitu bola lampu yang kita ada di rumah-rumah kita sekarang. Kalau mungkin kalau misalnya dia udah menyerah di percobaan kesekian, kita nggak bakal bisa ngerasain bola lampu di rumah-rumah kita sekarang. Nah, aplikasi self-aplikasi itu pada saat kita wawancara kerja nih. Pada saat wawancara, jika kalian sebagai rekruter, pastinya kalian akan lebih memilih kandidat yang lebih percaya diri dibanding yang ragu akan kemampuannya kan? Iya bukan? Pasti kalian bakal lebih milih yang yakin dulu nih dengan kemampuannya, walaupun kita juga nggak tahu ya nih anak ini bisa atau enggak. Nah, tapi kita pertama kali ngelihat pertama kali milih kandidat pasti kita ngelihatnya yang bisa yakin dulu depannya dia bisa atau enggak. Kan belum tahu kan dari interview, kita juga nggak bisa ngelihat apakah dia bisa atau enggak. Mungkin kita bisa nanya-nanya dari pengalamannya, dari pengalamannya. Nah, yang kita lihat pertama kali pasti keyakinan dia pada kemampuannya. Nah, aku punya tips untuk kalian supaya terlihat lebih percaya diri pada saat interview. Yang pertama, mengenali kekuatan dan kelemahan kalian. Nah, jadi kita perlu mengenali diri kita terlebih dahulu supaya kita bisa terlihat lebih percaya diri. Nah, kalian pastinya lebih percaya sama orang yang kalian kenal daripada orang asing, bukan? Nah, sama seperti itu. Jadi untuk lebih percaya diri, kita perlu mengenali diri kita sendiri. Apa kekuatan kita? Dan kekuatan itu kita bisa yakin bahwa kita kita nggak bisa ini. Maka apa nih ya langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengatasi kekuatan kita gitu. Yang kedua, tersenyum. Nah, tersenyum ini bukan hanya terkesan kita orang yang ramah, bukan hanya kita terkesan seperti itu, tapi tersenyum ini ternyata juga bisa mengurangi nervous. Jadi kita bisa tersenyum untuk mengurangi nervous kita juga. Yang ketiga, perhatikan kontak mata lawan bicara kita. Ini bisa kita lakukan dengan latihan di depan cermin, menatap mata kita sendiri sambil menjawab beberapa pertanyaan dari diri kita.
Kemudian jangan menunduk, lalu jangan berbicara terlalu cepat dan lambat. Ini harus sering dilatih. Kemudian keenam, kalau kalian bingung mau jawab apa, boleh kalian diam 10 detik. Kemudian setelah kalian diam, kalian katakan kepada rekruternya sambil kalian mikirin nih jawabannya. Sambil kalian ngomong, sambil kalian mikirin jawaban yang tepat tuh apa. Kalian bisa ngomong ini, terima kasih Bapak atau Ibu untuk pertanyaannya. Saya izin menjawab. Tapi ini tips nomor 6 ini jangan terlalu sering kalian gunakan. Jangan setiap pertanyaan kalian gunain kata-kata ini. Jadi sesekali saja ketika kalian bingung dengan mau jawab apa. Nah, kemudian aplikasi yang kedua, pada saat pada saat pasangan kita kita yakini berselingkuh, maka semua hal bakal rasanya tuh mengarah ke sana. Dari nada bicara teleponnya, perilakunya, bener nggak? Kalau kita yakin pasangan kita selingkuh, pasti rasanya bakal kayak gitu. Benar-benar kita rasain bakal kayak gitu dari nada bicaranya, dari nada bicara yang ditelepon, dari perilakunya dan sebagainya. Tipsnya, kalian bisa terbuka dengan pasangan kalian, komunikasikan semua kegelisahan yang kamu alami, dan konfirmasi semua hal yang kamu dapat, tetapi jangan menduga-duga, jangan kalian ngira-ngira, jangan kalian komunikasinya, ah kamu misalnya, kamu kok parfumnya bau parfum wanita, jangan-jangan kamu lagi berduaan ya, tapi kalian tanya aja, ah kamu kok parfumnya bau parfum wanita gitu. Jangan kalian duga-duga. Kalian bisa konfirmasi, tapi yang kalian konfirmasikan itu sesuai dengan faktanya. Kemudian yang kedua, jika kamu melihat kejanggalan, jangan terlalu sering menduga-duga, tapi cari tahu dulu faktanya gitu. Nah, kalian bisa screenshot ini praktik untuk meningkatkan self-efficacy kalian. Bisa yang pertama, kebiasaan kecil di masa lalu yang berhubungan dengan goals kalian. Misalnya goals kalian ingin jadi seorang entrepreneur. Nah, kebiasaan apa sih yang pernah kalian dapetin di masa lalu? Misalnya kalian berhasil memasarkan suatu produk. Nah, bisa kalian tulis. Itu bikin kalian bisa yakin bahwa goals kalian bakal tercapai. Dan yang kedua, kegagalan masa lalu yang berhubungan dengan goals. Kira-kira selama kalian mau mencapai goals kalian, kalian nemuin kegagalan apa nih? Lalu kalian tulis. Kemudian kalian tulis juga pelajaran yang didapat dan juga strategi untuk mencapai goals tersebut. Baik dari strategi dari keberhasilan maupun dari kegagalan. Kan kalian udah dapet nih pelajarannya. Apa nih kira-kira strategi supaya hal itu nggak terjadi lagi. Kemudian apakah itu realistis? Ini boleh di screenshot ya. Udah. Oke, meningkatkan self efficacy itu pertama bisa kalian lakukan dengan melakukan afirmasi positif terhadap diri kita. Dengan berpikir positif, kita bisa mengatasi keraguan dalam diri. Nah, namun afirmasinya juga yang membuat kita yakin dengan diri kita. Contohnya, daripada bilang, saya pasti menjadi orang sukses, kalian bisa ganti kata-kata kalian dengan perlahan-lahan saya pasti bisa menjadi orang sukses. Itu kan jadi lebih enak ya daripada saya pasti menjadi orang sukses. Nah, tapi dalam hati kalian kayak masih mengganjel, apakah bisa ya? Nah, tapi kalau saya kita bilang perlahan-lahan saya bisa menjadi orang sukses, perlahan-lahan, perlahan-lahan, step by step gitu. Yang kedua, kita boleh saja mempunyai mimpi yang tidak realistis. Nah, namun langkah-langkah untuk mencapai mimpi tersebut haruslah realistis. Kalau langkah-langkahnya sudah tidak realistis, ya tidak akan pernah tercapai dan malah membuat kita merasa bahwa kita adalah orang yang gagal. Nah, boleh punya mimpi yang nggak realistis, tapi kalian buat perencanaannya tuh harus yang realistis. Contoh, kita mau punya rumah mewah pakai lift. Nah, langkah-langkahnya harus realistis. Misal nabung 20% dari gaji, terus kalian dapetin uang dari mana lagi. Kalian buat perencanaannya gimana bisa tercapai mimpi kalian untuk punya rumah tersebut.
Kemudian yang ketiga, mengingat kebiasaan kecil yang kita lakukan. Bisa menjadi penulis buku fisik. Itu terlalu sulit, maka kita bisa mulai dari blog atau Wattpad. Lalu ada satu pembaca yang membaca karya kita di blog atau Wattpad, kita akan kepercayaan diri kita akan meningkat kan. Nah, jadi kalau misalnya nggak bisa dari hal yang besar, kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Nah, kalau mau nulis buku, bisa dimulai dari blog. Kalau misalnya mau jadi pembicara, bisa dimulai dari misalnya berani untuk ngajak orang ngobrol. Misalnya kalian lagi di bis, lagi di transportasi umum, coba deh kalian beraniin diri untuk ngajak ngobrol orang yang nggak kalian kenal gitu. Jadi mulailah dari hal kecil. Kita pun bisa eh, kalaupun kita dikritik atau diberi feedback, kita coba untuk perbaiki lalu coba lagi gitu. Yang keempat, pengambil pembelajaran berharga dari kegagalan. Jangan menganggap kalau kita gagal, kita akan gagal selamanya. Namun, jadikan kegagalan tersebut sebagai kegagalan untuk kita belajar dan mempunyai strategi yang berbeda di kesempatan selanjutnya. Yang kelima, mempunyai role model. Nah, mempunyai tokoh idola yang selalu membuat kita percaya diri. Misal Corona Sandres, dulu dia bukan langsung berhasil menjual konsep ayam gorengnya di restoran-restoran. Nah, namun mengalami begitu banyak penolakan hingga akhirnya ia berhasil dan KFC pun jadi terkenal banget ya sekarang gitu. Awalnya mungkin nggak diterima, tapi bukan berarti kita bakal, bukan berarti itu bukan passion kita. Tetapi kalian coba terus, misalnya sampai 40 kali kalian ngerasa kayaknya bukan passion aku nih di sini. Boleh kalian mungkin berganti. Tapi kalau saya kalian cuma gagal sekali atau 5 kali, kalian jangan dulu berpikir bahwa kalian tuh nggak bisa di bidang ini gitu. Lalu yang keenam, kalian bisa juga dengan mencari komunitas positif yang sesuai dengan goals kalian. Manfaat dari komunitas positif itu, kalian komunitas positif itu seringkali memberikan kalian dukungan emosional, jadi bisa menyemangati kalian, misalnya kalian lagi sedih, kalian lagi sedih karena kalian gagal, jadi kalian bisa menyemangati sesama anggota komunitas kalian. Yang juga bisa melihat orang lain dalam komunitas yang berhasil mengatasi hambatan dan mencapai tujuan dapat menjadi contoh dan juga inspirasi untuk kalian. Wah, dia juga bisa nih, tips-tipsnya apa nih ya? Gitu. Terus kalian juga bisa contoh tips-tips dari dia, langkah-langkah yang dia lakukan. Siapa tahu kalian juga bisa berhasil. Yang ketiga, kalian juga bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang memiliki minat, tujuan, dan tantangan serupa. Yang keempat, kalian bisa mendapatkan umpan balik positif dari anggota komunitas mengenai prestasi atau usaha kita. Nah, jadi kalau kalian bisa minta feedback nih. Nah, kalau misalnya feedbacknya positif, kan kita jadi ngerasa, wah, aku bisa nih pasti. Jadi lebih yakin dengan diri kita. Kalau feedbacknya negatif, coba terus perbaiki. Terima kritiknya dan coba untuk perbaiki. Terima kasih. Nah, kalau kalian mau hubungi aku, ini ada beberapa kontak aku, nomor telepon, email, LinkedIn, dan juga IG aku. Aku juga buka usaha namanya Pempek Anugrah. Nah, jadi aku jual pempek beku dan untuk di luar Palembang juga pas lebih tahun wisuda dan sebagainya. Kemudian aku juga ada BA di Oh, nah itu jasa konsultasi skripsi, sistemnya bisa konsultasi via WhatsApp, Zoom, review penulisan, dan simulasi sempro dan sidang. Ada beberapa paket juga, olah jasa statistik, olah jasa translate. Kalian juga bisa DM aku untuk aku masukin ke grup skripsi. Di sana aku bagian giveaway yang berhubungan dengan sekarang udah ada yang sudah skripsi gratis yang bisa kalian pakai dan nantinya bakal ada giveaway-giveaway menarik lainnya. Terima kasih udah dengerin Ya, terima kasih Kak Teresa. Wah, luar biasa ya. Menarik ini.
Materi malam hari ini mungkin teman-teman yang pernah belajar psikologi ini mengingatkan salah satu tokoh namanya Albert Bandura. Teorinya itu tentang eh, kognitif sosial ya. Jadi beliau ini ahli behavioristik atau behaviorisme yang fokusnya pada bagaimana lingkungan membentuk kita, bahkan kita bisa membentuk lingkungan gitu ya, atau saling memengaruhi lah. Nah, memang jarang dibahas oleh ASR ya, karena memang aku yang menginisiasinya kebanyakan eksistensial humanistik ya, jadinya terdengarnya Abraham Maslow, Viktor Frankl, ada Nietzsche, ada Rollo May gitu, Sartre, atau Sartre ya, dan lain-lain. Nah, sekarang ada perspektif lain nih dari Kak Teresa tentang self-efficacy. Ini menarik ya. Biasanya kita mendengar Kolonel Sanders, gitu ya, J.K. Rowling, ini di acara-acara motivasi gitu. Namun ini motivasinya nuansa psikologis. Jadi perspektif psikologi. Mungkin teman-teman ini menarik ya, apalagi di tengah-tengah diri kita yang sekarang mudah terjebak dalam nuansa baper gitu ya, putus asa, mudah menyerah gitu ya. Nah, tentu dengan menanamkan latihan-latihan tadi banyak banget ya, ada di khusus di wawancara kerja pasangan, terus ada latihan-latihannya. Wah, ini bisa diterapin ya untuk teman-teman. Ada afirmasi juga tadi ya, bagaimana bisa menumbuhkan keyakinan diri. Nah, kurang lebih gitu teman-teman ya. Kita sekarang masuk diskusi. Jadi bisa tanyakan apapun ya terkait materi malam hari ini. Atau mungkin mau curhat cerita juga boleh ya. Atau mau menambahkan atau mau ya apapun lah yang ingin disampaikan sampaikan saja bisa via kolom chat Zoom ataupun via unmute ya melalui mic. Nah, silakan teman-teman ya. Kita coba cek kolom chat Zoom. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan silakan ya, tentang efikasi diri. Ya memang kalau teman-teman ketahui ya, Albert Bandura ini ada banyak eksperimennya terkait salah satunya baby doll kalau nggak salah ya, boneka Bobo lah, kalau bahasa enaknya gitu. Kayak ada seorang anak-anak ya, eh, diperlihatkan ya boneka. Nah, boneka itu apa ya? Kalau nggak salah ada ini ya, eh, seorang anak laki-laki gitu, lalu memukul-mukul boneka ya. Nah, lalu si anak perempuan itu ya, mengikutinya gitu ya. Ini tuh dinamakan teorinya itu imitasi ya. Kalau nggak salah imitasi, jadi ada peniruan. Makanya kenapa Albert Bandura ini disebutnya tokoh behavioristik ya. Karena memang lingkungan itu bisa berpengaruh ke kita gitu. Misalkan teman-teman lihat orang lain eh, memberikan contoh, misalkan buang sampah sembarangan gitu ya. Karena teman-teman juga pengetahuannya kurang, juga tidak disiplin juga gitu ya. Jadi pas orang lain buang sampah sembarangan, kita pun jadi ikut gitu. Jadi ngikutin yang lain gitu. Kamu kenapa ikutan kelas ASR? Aku mengikut aja gitu, ikut sama Kak Silvi aja deh gitu diajakin gitu. Kenapa kamu ini kamu masuk jurusan A, jurusan B? Aku ikut karena diajak temen gitu. Nah, biasanya memang kaum teman-teman yang mempelajari behavioristik ini, apalagi sekarang ya, ada banyak gerakan-gerakan TikTok gitu ya, DJ-DJ tertentu, ada gerakan ini konformitas ya, kita ngikut-ngikutan gitu. Ini kan kalau dikaji dalam teori behavioristik juga bisa. Ah, ini mungkin sambil menunggu siapa nih yang mau bertanya? Atau ini mungkin aku coba pantik ya, Kak Teresa dengan satu pertanyaan sederhana aja. Ya memang tadi ya kasusnya ya, eh, saat kita merasa tidak punya pegangan gitu ya. Maksudnya belum nggak punya pegangan tuh kayak apa ya? Kurang terinspirasi lah ya. Kurang terinspirasi mungkin karena jatuhnya ngelihat orang lain tuh kayak sering membanding-bandingkan diri ya. Bukan terinspirasi gitu ya, bukan termotivasi tapi malah insecure gitu. Jadi malu gitu.
Nah, bagaimana sih cara menumbuhkan efikasi diri ya selain afirmasi kata-kata positif yang meyakinkan diri? Adakah tips lain gitu ya untuk meningkatkan efikasi diri kita mengatasi insecurity dan banding-bandingkan dengan orang lain yang lebih hebat dari kita gitu. Mungkin itu eh, cantikannya ya sambil nunggu yang lain. Silakan Kak Teresa. Baik, Kak Rian, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, kalau soal membanding-bandingkan diri dengan orang lain itu, aku yakin bahwa setiap orang itu punya jalannya sendiri. Ada Tiap orang itu ada titik kesuksesannya sendiri, ada titik keberhasilannya sendiri gitu. Kalau kita suka membanding-bandingkan orang lain, kita bayangin aja diri kita tuh kayak kepiting yang ke dalam ember. Nah, kepiting yang dalam ember itu kan kayak kalau dia tuh mau keluar terus dia ngelihat orang lain gitu. Udah berhasil keluar jadi dia tarik. Jadi nggak ada yang bisa keluar dari ember tersebut gitu, malah terperangkap di dalam ember tersebut. Nah, coba kalau misalnya kepiting-kepiting tersebut saling membantu satu sama lain gitu. Nah, bakal bisa keluar. Jadi kita ngelihat orang lain itu jangan sebagai musuh gitu. Dia sukses, wah dia sukses ya, kita kayak nggak seneng gitu. Atau misalnya kita merasa insecure, kita coba kita mulai dari langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan dulu untuk mencapai goals kita. Misalnya goals kita apa nih? Misalnya goals kita jadi penulis. Nah, kita bisa mulai langkah kecil, misalnya dari blog dulu. Kita jangan kita ngelihat orang lain sukses itu buat kita jadi ngerasa insecure gitu. Wah, kok aku nggak bisa-bisa nih seperti mereka. Tapi kita coba lakuin nih. Jangan kita bayang-bayangin aja, tapi coba kita mulai dulu nih, mulai dulu langkah-langkahnya. Kalau kali ini gagal, coba evaluasi, perbaiki yang mana kira-kira yang salah gitu. Terus kita ulangi lagi. Coba dimulai dari langkah-langkah kecil terlebih dahulu, gitu Kak. Oke, ya terima kasih atas jawabannya yang menarik ya. Ya, tentang bagaimana kita kembali memandang orang lain bukan sebagai musuh ya, supaya kita juga bisa saling tolong menolong seperti cerita tadi tentang kepiting ya, untuk berkolaborasi, saling gotong royong ya. Terus juga kita perlu melakukan langkah-langkah kecil terlebih dahulu ya, dimulai dari diri sendiri. Ya. Bahkan ya ketika gagal kita harus mencoba lagi, evaluasi dan mulai lagi. Ya menarik ya tentang bagaimana kita memupuk atau menumbuhkan efikasi diri. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga boleh bertukar pikiran ya, boleh sharing tentang pengalaman mungkin ya tentang efikasi diri atau hal-hal yang terkait juga disilakan ya. Ini waktunya sekitar eh, ya setengah jaman lagi lah ya, 30 menitan lagi. Masih panjang ya. Ya, mangga-mangga teman-teman bisa berdiskusi ya. Nah, ada Kak Bintang ya. Silakan, Bintang. Hmm. Ini rasanya Udah ada Kak. semangat kepadanya pada malam hari ini luar biasa. Saya kasih perselatan. Eh, Baik Kak, terima kasih buat kesempatannya buat bintang pada malam hari ini. Saya tidak bertanya, tetapi saya ingin sharing tentang self efficacy. Jadi pada tahun 2023 saya mendapatkan sebuah kabar gembira dari Kampus Merdeka bahwasanya saya lolos di MSIB dengan posisi digital marketing. Jadi pengalaman saya sebelumnya itu saya tidak punya pengalaman di bagian IT.
saya tidak pernah yang namanya meluncur ke bagian teknologi. Karena yang semenjak saya SMA, semester 1, 2, 3 itu, saya lebih fokus cuman ke materi tanpa ke eh, ke lapangan, belajar ke lapangan atau mengimplementasikan apa yang sudah saya dapat. Saya sudah belajar tentang digital marketing, hanya saja saya tidak mengimplementasikannya terhadap teknologi. Jadi cuma ya belajar materi, 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 materi. Jadi ada keraguan yang terjadi pada diri saya sendiri, apakah saya bisa menjalankannya. Dan ternyata dalam 3 minggu sudah berlalu, sedang proses selama 5 bulan. Ternyata keyakinan ketika kita melakukan sesuatu hal itu keyakinan yang lebih besar dari dalam diri kita sendiri. Ketika ada orang yang menyemangati kita, seperti pengalaman saya, banyak orang yang memotivasi saya, menyemangati saya. Jika motivasi dalam diri saya tidak mau bergerak akan itu akan sia-sia. Jadi keyakinan yang paling besar itu terjadi pada diri sendiri untuk mencapai goals yang ingin dicapai. Pada tahun 2023 saya juga sebagai pengurus di UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa di Universitas, saya sebagai divisi acara, banyak juga keraguan yang terjadi. Tetapi karena lingkungan saya yang positif juga, lingkungan positif, keyakinan saya juga yang mau menjadi bekerja, semua itu terjadi dengan baik-baik dan sampai sekarang saya eh, mengerjakannya dengan rasa gembira. Sesuatu hal yang dikerjakan sangat gembira atau disukai itu adalah hal yang membuat kita lebih bersemangat ke depannya. Jadi banyak yang sudah saya coba dari tahun lalu, banyak yang saya coba dari program-program seperti digital marketing, tapi saya memang tidak lolos akan hal itu. Di situ saya sempat down, tapi saya yakin dan percaya banget dari diri saya sendiri. Kalau saya tetap mencoba, saya akan mempunyai pengalaman di bagian itu. Dan ternyata saya dipercayakan kampus Merdeka Bus 6 di PT Konsultan Internasional di Cias, itu di Jakarta. Saya dipercayakan untuk itu dan saya mengerjakannya dengan senang hati. Jadi di faseku yang sekarang saya sedang mencari pengalaman karena dari beberapa yang saya ikuti pelajaran aku manajemen sumber daya manusia, fokus ke sumber daya manusia. Jadi banyak hal yang kami dapat bagaimana perekrutmen yang baik terhadap kandidat baru yang akan bekerja. Jadi dari situ saya belajar bahwa pengalaman yang baik itu sangat mendukung untuk memposisikan kita bekerja pada suatu saat nanti. Walaupun kadang orang lain eh, mengucapkan ya rezeki orang itu sudah ada, tetapi di balik segala usaha yang sudah kita lakukan, pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan di masa lalu itu akan sangat berpotensi tinggi untuk cita-cita kita nantinya. Itu sih pengalaman saya, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin Kak Teresa mau menanggapi. Iya, Kak Bintang. Wah, selamat ya eh, buat keberhasilannya. Ya, betul sekali. Kalau jadi mungkin Kak Bintang awalnya tuh ragu apakah bisa gitu ngelakuin ini. Nah, tapi percaya aja Kak Bintang, kampus Merdeka milik kakak tuh karena kakak orangnya mampu gitu. Kan pasti ada tes-tesnya dan sudah kakak laluin dan mereka pasti ngelihat potensi dalam diri kakak gitu. Dan betul sekali, jadi pengalaman-pengalaman kita bakal buat kita tuh semakin yakin dengan diri kita gitu. Wah, aku bisa keterima nih. Wah, aku nih berarti orangnya mampu ya gitu.
Gitu Kak, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Teresa atas tanggapannya ya. Ya, luar biasa ya. Kak Bintang memang sudah masuk dalam kategori bisa meningkatkan dan mengembangkan efikasi diri ya untuk menghadapi berbagai tantangannya dari kegagalan menuju keberhasilan-keberhasilan. Luar biasa ya. Oke, satu lagi nih ada ya. Mungkin teman-teman yang malu bertanya secara mic bisa di kolom chat ya. Ini sembari ada lagi yang via open mic ya. Kak Silvi, silakan Kak Silvi. Oke, apa suara Silvi terdengar, Kak? Udah jelas. Oke, terima kasih sebelumnya. Oke, Kak Teresa. Silvi kalau ingat Teresa itu ingat teman Silvi penulis juga, Teresia tapi namanya. Jadi dikira sama gitu. Oke, Kak Teresa, Silvi mau sedikit ngasih studi kasus nih dari yang pernah Silvi rasakan gitu. Kan Silvi ini kan basicnya sebagai pendidik kayak itu, menemukan beberapa kasus eh, mengenai anak-anak atau peserta didik yang memiliki masalah tertentu kayak gitu. Tertentunya ini lebih ke arah yang memiliki penyakit mental dari keluarga yang tidak utuh atau broken home kayak gitu. Nah, menurut Kak Teresa itu Sylvie sebagai pendidik yang harus memberikan afirmasi positif atau pandangan positif biar anak didik ini terbuka pandangannya, tidak kan kalau misalnya anak broken home itu lebih ke arah lebih sedih kayak gitu, terus punya masalah terus kayak gitu, jadi kan bawaannya di sekolah itu jadi nggak semangat, nangis, dan lain sebagainya gitu. Nah, bagaimana seorang pengajar atau pendidik itu memberikan hal yang positif atau masukan yang positif untuk peserta didik yang memiliki kasus yang seperti ini, kayak gitu. Apakah kita sebagai guru eh, kayak merasa, kan Silvi itu guru mapel ya, bukan guru wali kelas atau BK kayak gitu. Nah, apakah Silvi harus menyerahkan langsung ke wali kelas atau guru BK atau Silvi yang harus menangani itu? Seperti itu. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih. Ini semakin menarik ya. Semakin malam ada sedikit kasus yang bisa dibahas bersama ya dengan Kak Teresa. Teresa, tadi pertanyaannya sudah jelas terkait Udah. penanganan murid ya. Ya memang ini bakal sangat dekat sekali ya, karena memang Albert Bandura ini suka ngomongin tentang teori belajar juga. Oke, silakan Kak Teresa ya. Bagaimana tanggapannya? Monggo. Oke Kak, kalau itu Kak Silvi boleh diskusi sama guru BK di sekolahnya Kak. Gimana cara untuk menangani anak ini. Jadi Kak Silvi bisa diskusi aja sama guru BK-nya gitu. Nah, kalau saran dari aku, banyak di internet itu yang aku lihat, tapi yang positif ya, yang Kak Silvi tunjukin. Ada juga dia tuh pembicara, dia tuh berangkat dari, dia tuh seorang anak bukan home. Dia jadi pembicara tuh berangkat dari situ. Dia bukan orang tua, bukan seorang orang tua, tapi dia bisa jadi seorang pembicara karena pengalamannya itu sebagai anak bukan home gitu. Jadi KCP bisa nunjukin wah orang bukan home itu juga punya masa depan yang bagus loh gitu. Jadi Kak bisa cerita sama anaknya, berikan dia pandangan yang baru. Terus Kak Sipi juga bisa konsultasi dan diskusi sama guru BK-nya gimana cara supaya anak ini nih bisa lebih semangat lagi. Gitu Kak, jawaban dari aku. Oke, Kak Teresa, boleh aku nanggepin lagi? Iya, Jadi gini Kak, kan guru BK di sekolah Silvi itu terbatas guru BK-nya dan kebanyakan itu cowok, sedangkan yang lebih broken home itu kebanyakan cewek. Nah,
Jadi si guru BK kan pernah Silvi diskusi sama guru BK, tapi guru BK-nya tuh malah bilang gini, coba sama ibu aja, soalnya saya kan cowok kayak gitu. Pendekatan ke cewek, ke murid ceweknya itu lebih sensitif ngomongnya, beliaunya begitu. Terus Silvi pernah juga memotivasi anak-anak dia dalam keadaan broken home itu nggak sedih lagi, terus kayak semangat untuk belajar, untuk bisa dan lain-lain kayak gitu. Dan jawabannya, Bu, saya emang nggak bisa seperti itu kayak gitu. Saya mah emang udah dari keluarga yang kurang mampu dan eh, bapak ibu saya sering marah-marah terus ke saya dan lain-lain. Jadi udah dipatahkan dari dianya sendiri gitu. Mau dikasih hal-hal yang positif pun pasti terus dipatahkan kayak gitu. Nah, caranya gimana nih biar apa ya, kata-kata dengan kata-kata atau dengan tindakan sehingga si anak ini bisa gitu, bisa bisa punya apa positif bahwa dia tuh harus bisa, dia tuh harus menghadapi kenyataan ini dan bisa bangkit dari kondisi ini kayak gitu, Kak. Kak Silvi pernah nanya sama anaknya nggak? Anak itu pernah berhasil dalam bidang apa gitu atau ya mungkin lebih digali misalnya. Dulu kan kamu waktu masih kecil, masih bayi gitu. Dulu kamu bisa ngangkat. Nah, gimana dulu kecil kamu bisa kamu walaupun kamu nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan, gimana kamu bisa yakin gitu? Gimana kamu bisa berhasil untuk berdiri gitu? Mungkin bisa dikulik dari situ. Soal anak kecil aja nggak pernah nyerah gitu. Kamu dulu kecil kan juga nggak bisa jalan, tapi sekarang udah bisa gitu. Nah, itu semuanya tuh butuh proses gitu. Nanti semua itu butuh proses dan kamu coba pelan-pelan lakuin hal-hal kecil. Misalnya kamu cita-citanya jadi apa gitu. Coba mulai dari langkah-langkah kecil dan Kak Silvi juga bisa apresiasi setiap anak tersebut berhasil ngelakuin suatu tugas gitu. Wah, kamu sudah mau ya ngajain tugas ini hebat banget, good job gitu. Gitu Kak. Jadi apresiasi sekecil apapun yang dia lakuin gitu. Supaya kepercayaan dirinya lebih tumbuh lagi. Baik, Kak Teresa. Emang agak susah sih, Silvi juga udah apa ya, melakukan hal-hal yang sesuai yang dikatakan sama Teresa gitu. Tapi emang menurut Silvi tuh mental anak-anak sekarang itu emang agak-agak sulit-sulit gampang sih. Jadi Silvi udah ngelakuin kayak ngebujuk, memberikan motivasi dalam belajar, memberikan metode pembelajaran yang berbeda untuk anak-anak tertentu kayak gitu. Terus kayak memberikan kayak yang kayak tadi Kak Teresa bilang, sebelum ini kamu udah mampu segala hal dan kamu tinggal ngelanjutin lagi apa yang kamu bisa kayak gitu. Apalagi kan di sekolah Silvi ini kan eh, ada pengembangan pengembangan bakat minat anak biar setiap anak itu memiliki potensi dan diikutkan lomba kayak gitu. Tapi emang beberapa anak yang notabene broken home, mereka itu lebih menutup diri dan dia tidak mau mengikuti kegiatan seperti ikut lomba atau seperti kegiatan-kegiatan kayak misalnya mengerjakan tugas pun mereka acuh kayak gitu. Jadi agak susah sih. Mungkin ya perlu waktu mungkin ya, Kak. Terima kasih banyak, Kak Teresa. Mungkin dari Kak Adrian atau teman-teman yang lain mau kasih saran untuk Kak Silvi supaya bisa ngadepin ini. Ya, teman-teman, Boleh? ini namanya human talks ya. Jadi Kak Teresa yang paling utama ya untuk memantik. Mungkin teman-teman juga yang lain dibolehkan ya berpendapat di kolom chat ataupun via mic ya. Ya, memang lagi-lagi ya remaja ya, katakanlah remaja lah. Tadi SMP atau SMA ya, lupa lagi Kak Silvi muridnya. Silvi SMK SMP. Jadi ada SMK ada SMP. Oh, kalau Tapi kalau yang cerita tadi
kecenderungan di SMK kebanyakan. Oh, di SMK ya. Berarti udah cukup inilah ya, orang-orangnya cukup. Ya memang itulah kenapa tadi pada akhirnya kita menyimpulkan memang apa susah-susah gampang gitu ya. Memang ya namanya juga udah punya otonomi lah ya, udah punya kuasa terhadap dirinya sendiri yang udah disimpan dari ketidaksadarannya gitu ya, udah disimpan kayak ya sakit hatinya gitu ya, atau mungkin trauma, atau mungkin karena dia ya banyak kekecewaan, frustasi di rumah ya, paling utama kan akarnya dari rumah ya. Makanya betul ya tadi perlu kolaborasi ya, makanya tadi mungkin guru BK-nya yang laki-laki juga sebenarnya ya dia juga ada keterbatasan juga ya dalam akses pendekatan itu betul ya, karena memang perlu yang lain gitu ya. Mungkin salah satunya tadi Kak Silvi ya sebagai perempuan dan memang pengajarnya di sana ya yang perlu kolaborasi. Juga mungkin dengan wali kelas, juga dengan orang tuanya ya. Entah itu nggak tahu ya tinggalnya sama yang mananya gitu ya. Entah itu ayahnya atau sama ibunya gitu. Ya memang betul, memang intensitasnya tentu panjang ya, mungkin dari kapan ke kapan gitu ya ditinggalkan oleh salah satu orang tuanya tuh. Entah mungkin juga ada kejadian-kejadian tertentu yang menyakitkan yang kita nggak pernah tahu ya di rumahnya kayak gimana. Dan kalau Albert Bandura ini kan memandang kalau kita dari kecil udah ngelihat orang tua bertengkar gitu ya, atau mungkin ada hal-hal yang mencontoh tidak baik ya, kata-kata kasar, membentak gitu. Itu kan kita nggak tahu ya, orang yang ada di luar rumah kan nggak tahu. Apalagi perempuan gitu ya, misalkan salah satu korban dari ya broken home-nya itu. Apalagi perempuan yang lebih rentan banget gitu ya, eh, apa ke perasaan gitu. Yang mana ya itu kan bisa sangat melukai ya. Bahkan kita sebagai orang eksternal yang udah menjalankan tahap-tahapnya betul ya. Aku yakin juga teman-teman apalagi Kak Silvi ya sebagai guru yang modern gak gitu ya, guru yang masih muda, muda banget gitu ya. Tentu banyak metode ragam cara gitu ya yang udah dilakukan. Tapi kok masih gini-gini aja gitu ya. Ya mungkin terkadang juga aduh greget gitu ya pengen ngebantu tapi kok ya motivasinya menurun ya, kurang terlibat dengan sosial, kurang tertarik dengan hal-hal kegiatan prestatif gitu ya. Ya memang begitulah uniknya ya orang-orang yang terkena gangguan mental. Memang susah untuk dijelaskan ya, karena mungkin mereka juga trust issue ya, dalam artian bisa aja belum percaya dengan orang-orang yang dianggap sebagai gurunya ataupun sebagai siapanya. Terkadang anak-anak muda yang remaja-remaja nanggung lah ya remaja menuju peralihan ke dewasa ini lebih dekat dengan temannya ya biasanya lebih gacor atau lebih uh, ekspresif ke temannya ya walaupun itu juga tergantung ya orangnya bisa aja dia orangnya kalau introvert mah ya udah weh nggak pernah cerita ke siapapun ngebatinnya gitu ya, nangis di rumah gak mau cerita takut gitu ya. Kebayang-bayang orang tua dan lain-lain nah lalu solusinya apa gitu ya kalau dari pandanganku udah banyak cara dilakukan gitu ya. Kalau dariku memang eh, perlu bantuan profesional ya. Ini udah masuk ke tahap profesional, tetapi ya biasanya kalau anak kayak gitu mah direkomendasikan misalkan disuruh ke BK atau karena terbatasan, oke disuruh ke apa gitu ya psikolog atau psikiater juga nanti pikirannya wah emang aku se seterganggu itu gitu. Terkadang juga sebagian orang pasti tersinggung gitu ya. Kalau udah dengar kata psikolog, ya udah kamu ke psikolog aja. Emang aku gila ya, emang aku gangguan jiwa ya. Makanya memang tingkat kepercayaan ke psikolog psikiater juga masih rendah ya. Walaupun tahu mental health itu penting, tapi ya karena takut gitu ya, takut dianggap orang gila, takut A, takut B, apalagi masih muda gitu ya. Makanya tadi kan ada kata-kata, apakah mungkin ini perlu waktu? Ya, mungkin dari proses pendewasaan mungkin ya, mungkin dari proses pendewasaan dia belajar, dia ngelihat gurunya, terus ngasih motivasi, dia lihat temannya, lihat orang tuanya, mungkin juga dari sana kan kalau kata Albert Bandura, ya dari hasil dia terus ngelihat sesuatu ya, secara disadari ataupun tidak disadari, apa yang udah kita lakukan ya, yang motivasi, apresiasi dan lain itu sebenarnya itu udah tersimpan, udah ada di alam bawah sadar ya, udah masuk di memorinya. Hanya respon
untuk ketindakannya itu memang nggak akan langsung 100% terus langsung gitu ya di waktu itu di detik itu. Kadang memang butuh waktu ya karena memang mungkin ya kayak ada penghalang, ada barrier lah dari rasa sakit itu yang jadi masuk masuk kata-kata positifnya tuh masih terfilter lah, tersimpan gitu ya. Belum masuk banget untuk memotivasi ke tindakan. Ya, gitu lah ya. Jadi ya selain butuh waktu direkomendasikan juga mungkin takut tersinggung juga gitu. Dikasih latihan misalkan, oh ini dikasih teknik ini juga biasanya anak muda itu apaan sih gitu ya masih kayak dikasih teori dikasih praktik ya memang susah. Kalau dalam psikoanalisis mah biasanya kita membebaskannya itu dengan eh, namanya tuh play therapy ya kalau nggak salah tuh memang itu dilakukan untuk anak-anak ya. Jadi maksudnya tuh dibebaskan dia untuk bergaul bermain apa yang dia suka lalu kita memantaunya gitu. Ya sebenarnya udah ya tadi juga apa eh, penyerahan ke ada minat dan bakat ya untuk disalur-salurkan. Cuman kita nggak tahu nih dia itu kesukaan dan kebiasaannya apa yang sering dilakukan gitu. Biasanya kalau dia udah ngalir nih, oh aku suka apa gitu ya, bidang-bidang apa yang dia sukai, dia punya teman yang satu yang relate lah ya dengan kesukaannya, dia percaya juga sama teman itu cerita-cerita. Nah biasanya akan semakin kelihatan gitu ya, ketika dia berada di tempat orang yang di tempat yang tepat bersama orang-orang yang tepat gitu. Biasanya dia lambat laun akan bercerita dan akan kelihatan gitu. Sebenarnya dia tuh maunya kayak gimana gitu ya untuk bisa berubah itu. Nah, kurang lebih gitu lah ya. Ini sepertinya di kolom chat ada tambahan mungkin tadi. Ada chat kayak? Oh, nggak ada ya. Kirain ada chat tadi. Kayaknya ada tulisan. Oh, belum ada ya. Ya, menarik ya. Mungkin nanti kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya ya terkait yang lebih intensif studi kasus dengan pendekatan tertentu ya dalam mengatasi kenakalan remaja, mengatasi broken home ya kita coba cari yang lain juga. Mungkin ada yang bisa sharing ya dengan pendekatan-pendekatan lain untuk menambah inspirasi kita ya dalam menangani eh, remaja-remaja. Ini oh link absen. Jadi silakan teman-teman, link absen sudah ada. Jadi silakan diisi ya. Kak Alfi, boleh sharing Kak? Boleh. Ini sepertinya Kak Alfi juga ini ya. Mungkin guru atau mungkin dosen ya. Silakan Kak Alfi ya. Oke, baik. Bisa mendengar suara saya? Ya, sudah jelas. Baik. Oke. Terkait dengan permasalahan yang Kak Silvianti Ardian rasakan ya. Oke, kebetulan ini juga salah satu kasus yang terjadi di sekolah saya. Kebetulan saya adalah seorang guru bahasa Inggris dan juga wakil kurikulum. Nah, terkait dengan permasalahan ini memang pernah saya hadapi. Apalagi sekolah saya ini notabene adalah integrasi dengan pondok pesantren yang lingkungannya untuk putra terpisah dan putri juga terpisah. Dan kalau di tempat saya kebetulan ada guru BK yang mengatasi untuk putra dan putri. Nah, untuk sekolah atau mungkin apa nama madrasah yang memang guru BK-nya satu atau memang apa gendernya misalnya untuk perempuan aja atau putra aja, ini biasanya anak-anak yang eh, mengalami seperti malas belajar atau sudah terinternalisasi bahwa dia ini apa tidak bisa, dia ini selalu gagal, dia ini tidak punya motivasi untuk melakukan sesuatu hal-hal yang baik lah. Nah, ini sebenarnya memang kalau menurut saya biasanya yang terjadi adalah traumatis events atau ada peristiwa yang traumatis yang mungkin pernah terjadi di dalam hidupnya. Apalagi yang seperti Mbak Silvianti bilang bahwa dia ini berasal dari keluarga yang broken, di mana mungkin juga ada accident atau kejadian-kejadian yang eh, pernah dirasa membuat dia sakit hati atau bahkan sudah di otaknya terinternalisasi bahwa oh, apa yang saya lihat berarti itu yang benar. Sehingga mulai dari kecil mungkin eh,
dia sudah mengamati hal-hal yang negatif itu. Sehingga di dalam memori jangka panjangnya ataupun alam bawah sadarnya menurut saya dia mungkin apa namanya merasakan kalau misalnya hal itu benar bahwa dia tidak mampu untuk melakukannya. Nah, dan hal ini menurut saya ya sesuai dengan teorinya Ivan Pavlov ya. Kalau misalnya di teori behavioristik emang hal-hal yang berulang, kejadian-kejadian yang berulang akhirnya akan mengerak dan akan menjadi perspektif dia seperti itu. Nah, hal yang bisa kita lakukan menurut saya yang pertama jika memang eh, kita sebagai teacher, yang pertama adalah kita harus building trust-nya dulu nih kalau menurut saya. Jadi kita harus building trust-nya dengan anak itu. Kita harus mengetahui pertama karakteristiknya dia apa yang dia suka, apa yang tidak dia suka. Apalagi di kurikulum Merdeka ini kan ada pembelajaran berdiferensiasi ya, yang melibatkan guru BK yang harusnya meskipun apa namanya laki-laki juga ada beberapa kuesioner ataupun apa namanya alat instrumen yang bisa untuk mendapatkan data untuk anak tersebut gitu. Nah, nanti data tersebut adalah bekal bagi kita untuk mendekati ataupun membuat approach untuk anak tersebut gitu. Dan memang memang agak sulit karena biasanya sudah terinternalisasi berarti dia sudah membutuhkan waktu yang lama untuk menyembuhkannya. Dan memang benar kita kalau misalnya eh, sudah masuk jangka panjang itu juga perlu bantuan dari ahli psikolog gitu ya. Kalau di sekolah saya memang untuk setiap eh, awal semester itu ada yang namanya untuk klasifikasi untuk terkait dengan bakat dan minat. Jadi bakat dan minat dan juga faktor psikologi gitu. Biasanya seperti itu. Itu aja yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Alfi ya, atau Mas Alfi atau Pak Alfi ya, atas sharingnya. Sama-sama praktisi di bidang pendidikan ya, yang langsung terjun di lapangan, jadi sangat percis tahu gitu ya kondisi di sana bagaimana. Ini bagus ya, kita bisa saling bertukar pikiran. Mungkin yang lain juga boleh ya, pendapat atau sharing ya. Eh, Mungkin hal-hal yang lain juga disilakan. Kita sekarang jam berapa ya? Oh, 8 menitan lagi. Dan jangan lupa isi absen. Oke. Jadi kalau teman-teman sudah cukup juga bisa katakan cukup ya di kolom chat Zoom supaya kita bisa masuk ke penutupan. Mungkin nanti juga sekali lagi ya, ini aku coba sambil cek di WhatsApp grup ya, yang sudah mengisi materi selain yang tadi di awal sudah disebutkan. Sebentar ya, ini sembari menunggu pertanyaan. Jadi tadi ada tadi ya yang sudah di reschedule ke Sabtu depan ada Kak Lufti. Mungkin nanti puasa kita coba pikirkan dulu ya baiknya gimana. Nanti ada Kak Mutia. Mungkin juga Kak Silvi juga sama ya reschedule juga. Kurang tahu ya apakah masuk sharingnya di bulan puasa atau mungkin setelah puasa ya. Terus Kak Hega juga sama ya akan sharing. Entah juga ya waktunya belum dipikskan, entah mungkin di bulan Ramadan atau mungkin di setelah Ramadan. Mungkin juga Kak Alfi ditunggu juga ya untuk mengisi spirit sheet online yang ada di info bio WA grup ya di Human Community bisa diisi perencanaan sharingnya tukar pikiran di ASR khususnya di Human Community ini. Terus Kak Anissa Sulis juga belum mengisi ya. Kak Denny juga belum. Terus Kak Danu, Kak Ilyas, Kak Dewi, sama Kak Samuel. Jadi silakan teman-teman untuk bergantian ya, kita bertukar pikiran dengan latar belakang pendidikan kita, pengalaman kita, untuk bisa saling menambah wawasan ya, yang memang kita tidak ketahui dan kita tidak ada di sana ya, peran-peran kita kan nggak banyak ya. Ya, paling gitu, sepertinya coba aku buka lagi. Oke.
Ya, semoga ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah tadi berbagi pengalaman, sharing, pertanyaan-pertanyaannya. Semoga kita masih tetap bisa bersilaturahmi di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Aku kira mungkin cukup ya pertemuan pada malam hari ini. Oke, pas lah ya jam 20.55, 5 menit lagi kita penutupan. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan malam minggu. Luar biasa ya. Semoga ilmunya atau ya sharing pada malam hari ini dari Kak Teresa bermanfaat dan juga dari teman-teman yang lain yang sudah berpartisipasi bisa menambah wawasan kita. Lalu mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Mungkin tadi perihal jam ya jam mulai terus juga hal-hal yang lain. Semoga kita bisa terus tingkatkan perbaikan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sekali lagi untuk teman-teman yang belum mendapatkan member card, sertifikat member, terus juga sertifikat kegiatan member development program, nanti bisa hubungi WA admin ya. Teman-teman pastikan sudah mendapatkan karena nanti bulan Maret ditutup ya membership dari Human Community ini. Jadi kita tidak akan membuka member baru ya, karena nanti ini dibuka lagi tahun depan, berarti tahun 2025. Mungkin nanti juga ada skema-skema yang berbeda ya, yang perlu diikuti. Apa, ada mungkin ada syarat administratif yang kayak eh, apa ada syarat-syaratnya gitu ya. Kayak misalkan harus apa follow gitu ya dan lain-lain. Nah, kalau sekarang masih dipermudah teman-teman, jadi silakan langsung gabung WhatsApp grup, langsung mengisi spreadsheet online untuk perkenalan anggota, lalu mendapatkan email berkat. Itu juga tidak ada perpanjangan ya, berlaku validnya until lifetime, jadi tidak perlu diperbarui. Teman-teman bisa akses semua kegiatan Human Community. Jangan lupa besok kita ketemu lagi uh, di tim development program tentang ini ya, problem solving. Dan juga mungkin disatukan dengan materi yang besok ya, karena reschedule minggu lalu ya. Ya, kurang lebih gitu teman-teman. Selamat istirahat ya. Mungkin sebelum kita tutup, teman-teman boleh on cam. Kita foto bersama dulu ya sama pemateri. Oke, oke, sebagai kenang-kenangan lah ya teman-teman. Ada Mas Ilyas ya. Terima kasih. Oke, teman-teman yang lain juga boleh on cam. Oke, kita hitung lah ya. 1 sampai 3. Boleh teman-teman langsung gaya bebas aja. Uh, ini teman-teman nanti kita akan upload di Instagram Story ya. Oke, hitungan 1 sampai 3 kita mulai. 1, 2, 3. Oke, sebentar teman-teman. Bentar ya, ini agak loading. Mungkin Kak Teresa juga bisa bantu ini ya, bisa bantu apa screenshot ya. Ini baru baru ada. Oke. Eh, cukup lah ya, satu foto saja sudah ada fotonya. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat istirahat. Terima kasih juga Kak Teresa sudah meluangkan waktunya ya. Semoga tidak kapok. Nanti bisa mengisi lagi di acara-acara SR. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Silakan bisa beristirahat. Nanti kita recordingnya dikirim biasa ya melalui WhatsApp grup. Terima kasih Kak Alfi, terima kasih Kak Bintang, Kak Ilyas, Kak Danu, Kak Anissa Sulis, Kak Denny, Kak Aileen, Kak Samuel, dan Kak Novita. Jangan lupa isi absen yang belum ya. Oh ya, terima kasih Kak Duna, Kak Danu ya sudah membantu screenshot.